yang pertama sih yang pastinya harus hobi dulu ya, atau suka gitu sama ikan mas kokinya itu sendiri. Kalau nggak hobi, nggak suka sih kayaknya nggak bakal bertahan lama buat meliharanya. Bener nggak sih? Untuk tips yang kedua yang harus diperhatikan itu kualitas air ya. Bukan hanya jernih tapi juga sehat. Yang menentukan kualitas air itu ada beberapa ya. Hanya dipastiin kalau punya ikan mas koki di akuarium harus punya filter, entah filter top filter, hang on atau yang lain-lain. Untuk media filternya bisa pakai kapas yang putih itu, bisa pakai biofilm juga, bisa pakai biobol, bioring, arang aktif juga bisa, dan masih banyak yang lainnya. Bisa dicek di video sebelumnya. Masih berhubungan sama air, kalau memelihara ikan koki itu harus rajin kuras atau ganti air ya, maksimal 2 minggu sekali, bagus sih seminggu sekali. Walaupun air masih lihat jernih, tapi sebenarnya kalau kelamaan kadang-kadang pH-nya suka nggak stabil dan bikin mas koki nggak nyaman, atau udah terlalu kotor, kadar amoniaknya terlalu tinggi yang bikin sumber penyakit buat ikannya itu sendiri. Selanjutnya, ikan mas koki itu membutuhkan oksigen yang cukup banyak yang larut di dalam air. Makanya kita harus pakai aerator gelembung itu, atau minimal kita ini kayak gini nih, harus ada gelombang di permukaan air ini. Gelombang di permukaan air atau aerator membantu menjaga kadar oksigen di dalam air. Lalu ikan mas koki itu nyaman di suhu air yang stabil ya. Dia nggak nyaman atau nggak kuat apabila ada perubahan suhu yang drastis ya. Makanya kalau kita bisa gunakan water heater atau aquarium heater. Terus ikan mas koki itu rentan kena penyakit ya. Ada white spot, jamur, dan lain-lain. Untuk pencegahannya kita bisa kasih garam ikan sesuai takaran dan tambah sedikit metrin tuh sedikit aja buat pencegahan. Terus untuk kenyamanan ikan mas koki, populasi di akuarium juga sangat menentukan. Selain buat kenyamanan dan buat kejernihan air juga, dan buat pertumbuhannya juga. Jadi dipastiin juga jangan terlalu banyak ikan di akuarium ya. Sesuai idealnya aja, satu ikan 8 liter. Terus kalau terlalu banyak juga kan, ikan koki itu mengeluarkan kotorannya lumayan banyak ya, selain makannya yang banyak. Jadi membuat air keruh dan kadar amoniaknya tinggi, dan pasti bakal jadi penyakit juga buat ikannya. Terus jangan terlalu banyak ya kasih makan untuk ikan koki, maksimal 2 kali lah sehari. Sekali juga nggak apa-apa sih, soalnya ikan koki itu rampus ya. Setiap kali dikasih makan pasti dia makan. Kalau terlalu banyak nanti kotorannya menjadi banyak, dan juga sisa makanannya itu bisa jadi penyakit. Terus harus dipastiin kalau kita ngasih makan itu harus
harus habis dalam 2 menit. Kalau 2 menit belum habis atau masih ada sisa, kita serok aja. Terus bahayanya lagi kalau kebanyakan makan ikan koki itu suka jadi diem ya, nggak nyaman, jadi pendiam, lalu bisa parah-parahnya jadi berenangnya kebalik. Kalau ada waktu, ikan koki itu harus body check ya, dicek bodinya 3 hari atau seminggu sekali. Takutnya ada jamur yang nempel, white spot atau kutu dan lain-lain. Soalnya kalau sakit itu harus segera diatasi, dikarantina, diobatin. Kalau nggak menyebar ke seluruh yang ada di akuarium ya. Kalau udah nyebar bisa mati semua tuh. Terus apalagi ya, paling ini nih, disaranin sih jangan terlalu banyak ornamen di dalam akuarium. Polosan aja lebih bagus sih. Soalnya makin banyak ornamen, batu, hiasan dan lain-lain, makin banyak tempat bakteri atau jamur menempel. Jadi bagusan kosongan aja sih sebaiknya. Tapi itu tergantung selera juga sih. Terus ikan mas koki itu kayaknya butuh lampu ya. Sebenarnya penting banget sih, nggak cuma biar kelihatan warnanya tuh bagus ya kalau pakai lampu. Soalnya kalau gelap pasti jadi warnanya tuh nggak keluar. Terus mungkin ada lagi nih, penting nggak penting sih. Kalau gue sih kasih nama ke semua ikan biar chemistry-nya dapet, jadi kita lebih gimana ya, peliharanya lebih pakai hati gitu.